teman-teman. Saya Zulaha Husin dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Abulia Tama Aceh. Baik, di sini saya mengambil materi tentang hukum waris. Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur tentang peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia, diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga, keturunan asli, sesuai dengan aturan adat masyarakat setempat. Pada pasal yang mengatur tentang waris tertulis dalam 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 sampai dengan pasal 1130 KUH Perdata. Di samping itu, waris juga diatur dalam Impres nomor 1 tahun 1991 merujuk pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenhum RI. Harta waris adalah hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Sesuai pasal 830 KUH Perdata, yang berhak disebut sebagai ahli waris adalah sebagai berikut. Yang pertama itu para keluarga yang sedara, baik sah maupun luar kawin, atau pasal 852 Perdata, suami atau istri yang berhak hidup terlama berdasarkan penafsiran ahli waris menurut undang-undang dibagi ke dalam 4 golongan. Golongan pertama terdiri dari suatu suami atau istri dan keturunannya. Golongan kedua terdiri dari orang tua, saudara, dan keturunan saudara. Dan yang ketiga terdiri dari sanak keluarga dan lain-lain. Golongan yang keempat terdiri dari sanak keluarga lainnya dalam garis menyimpang sampai dengan sederajat ke-6. Oleh karenanya, pembagian menurut sistem hukum perdata diutamakan kepada golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan. Pembagian warisan menurut hukum perdata juga tidak membedakan porsi antara laki-laki dan perempuan, sehingga dilakukan secara adil dan seimbang. Salah satu contoh kasus hukum tentang warisan adalah banyaknya orang yang mengaku di belakang hari merupakan keturunan atau anak dari orang tuanya meninggal. Misalnya saja ada seorang yang bernama Agus. Ia menikah dengan Fitri yang dikaruniai satu anak. Kemudian suatu hari ada seorang laki-laki yang bernama Wawan datang menemui Agus dan mengaku sebagai anaknya. Akhirnya, belakangan diakuilah bahwa Wawan adalah anaknya Agus yang dilahirkan mantan pacarnya dahulu, Tina. Sebelum Agus mempersunting Fitri, beberapa tahun setelah pertemuan mereka, Agus meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan seorang anak kandung, serta Wawan sebagai anak yang diakui lahir di luar nikah. Dalam kasus ini merujuk pada pasal 272 KUH Perdata, anak luar kawin adalah anak luar kawin yang dapat diakui oleh anak yang dilahirkan oleh seorang ibu, tetapi tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Sebab anak luar nikah yang mendapat warisan hanya anak luar nikah yang diakui oleh ayahnya saja. Maka dalam kasus ini, Wawan memiliki hak waris karena telah diakui oleh Agus, ayahnya. Dalam pembagian warisan, anak luar nikah diakui mewaris sama dengan semua golongan ahli waris. Maka Wawan dalam pewarisan berada pada golongan pertama karena anak luar kawin diakui dari Agus, sehingga berdasarkan pasal 863 KUH Perdata, ia mewarisi 1/3 bagian yang berhak membagi harta warisan, yakni suami, anak perempuan, cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan, dan saudara perempuan sebapak. Ahli waris yang berhak mendapatkan 1/4 dari harta pewaris hanyalah 2 orang, yaitu suami atau istri. Ahli waris yang berhak mendapatkan bagian warisan 1/8 adalah istri. KUH Perdata dan hukum Islam menganut prinsip bahwa warisan itu berupa
baru dapat dibagikan kepada ahli warisan apabila pewaris telah meninggal dunia. Sedangkan menurut prinsip hukum adat adalah warisan itu bisa dibagikan baik sebelum dan sesudah pewaris meninggal dunia. Sekian dari saya. Jika ada terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di channel selanjutnya.